Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ayuningsi dengan NIM 203230112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mutu pendidikan program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Dari judul tersebut, saya akan mengangkat 4 tema besar dan beberapa pernyataan. Yang pertama itu adalah tentang perencanaan, yang mana saya akan melihat bagaimana standar mutu itu disusun dan ditetapkan sebelum dijalankan. Dan yang kedua itu ada tentang pelaksanaan dan sumber daya. Nah, di situ saya melihat siapa yang menjalankannya, terus apa saja pelatihan yang telah diberikan. Yang ketiga ada peningkatan inovasi. Di situ saya akan melihat bagaimana mutu itu bisa terus diperbaiki dan apa inovasi menjelang akreditasi. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi dan transparansi. Nah, bagaimana rencana dan realisasi itu didokumentasikan dan dipublikasikan. Jadi hasilnya itu berupa dokumen mutu yang berjenjang, mulai dari kebijakan mutu, standar mutu, terus manual mutu, dan formulir mutu. Nah, yang menjalankan ini adalah dari gugus jaminan mutu atau GJM, bisa juga dari LPM tingkat universitasnya, seperti biologi berarti LPM Universitas Islam Negeri Sultan Syafruddin Jambi, ataupun Satuan Pengawas Internal atau SPI. Kita akan membahas tentang perencanaan. Nah, bagaimana mutu itu direncanakan? Jadi, sebelum dijalankannya mutu itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai standar formal dan bukan hanya sekedar niat baik saja. Nah, penempatan ini mengikuti 4 langkah berurutan. Yang pertama ada kajian regulasi, yang mana di situ akan mengkaji undang-undang, peraturan menteri dan kebijakan terkait yang relevan. Yang kedua itu adalah perumusan draft. Di situ prodi dan tim akan menyusun draft standar tata pamong akademik hingga keuangan. Yang ketiga itu ada pembahasan senat. Nah, sesudah menyusun draft tersebut, draft itu akan dibahas dan disempurnakan dalam rapat senat. Dan yang terakhir itu adalah pengesahan. Nah, dari 3 langkah tersebut terbentuklah itu adalah pengesahan. Jadi standar yang disahkan resmi oleh dekan atau rektorat itu bisa melalui surat keputusan. Tema yang kedua itu tentang pelaksanaan jaminan mutu, yang mana di sana mereka menjalankan mutu itu melalui siklus PPEPP. Ada beberapa tahap dalam melakukan siklus PPEPP. Yang pertama itu tentang penetapan. Mereka menetapkan standar mutu itu seperti SK dosen, SK dekan atau rektor. Yang kedua, ada tentang pelaksanaan. Nah, di sana mereka menjalankan suatu kegiatan itu melalui pedoman atau SOP yang berlaku. Yang ketiga, evaluasi. Nah, mereka mengevaluasi itu melalui MORIF, EDOM, survei, dan audit mutu internal atau AMI. Itu yang dilakukan setiap tahun. Dan yang terakhir ada tentang pengendalian. Nah, temuan AMI ini lalu dibahas dalam rapat tinjauan manajemen atau RTM. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pelaksanaan itu bergabung dengan sumber daya. Nah, di situ ditanyakan apakah ada pelatihan? Ya, tentu dan beragam. Di prodi biologi ini memiliki beberapa pelatihan dan workshop yang rutin. Nah, pada level paling konkretnya, mutu itu hadir dalam aktivitas akademik, bukan hanya sekedar dokumen saja. Yang pertama itu tentang workshop pengembangan kurikulum berbasis OBE. Yang kedua ada itu short course peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP.
Yang ketiga ada pelatihan pengisian sister dan pengelolaan website. Yang keempat ada workshop e-learning dan penyusunan RPS berbasis OBE dan begitu selanjutnya. Selain itu, prodi biologi ini telah melakukan studi banding atau benchmarking itu ke beberapa lokasi. Yang pertama itu ada UGM pada tahun 2024. Mereka di situ studi banding mengenai pengembangan kurikulum Fakultas Biologi. Yang kedua itu ada UIN Imam Bonjol pada tahun 2023. Mereka di situ membahas tentang strategi akreditasi internasional. Dan yang keempat itu ada UNY. Di situ mereka membahas tentang kurikulum dan implementasi MBKM. Dan yang terakhir itu ada Universitas Padjadjaran mengenai tata kelola studi. Lalu bagaimana mutu itu bisa dijalankan sehari-hari? Nah, yang pertama ada perangkat pembelajaran, yang mana dosen itu menyiapkan RPS, kontrak kuliah, bahan ajar, dan media pembelajaran sebelum semester berjalan. Yang kedua itu ada pelaksanaan perkuliahan. Jadi perkuliahan itu bisa berjalan sesuai perangkat yang telah disiapkan sebelum perkuliahan dimulai. Realisasinya didokumentasikan oleh dosen pengampu. Dan yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Dari pembelajaran selama berapa bulan itu akan dilakukan oleh dosen ke mahasiswa melalui kuis, tugas, UTS, dan UAS. Itu dilaksanakan sesuai RPS dan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama. Dan yang terakhir ada monitoring berkala. Jadi GIM itu melakukan monef tengah dan akhir semester. Dan jadi evaluasi dosen itu melalui mahasiswa seperti EDOM dan survei layanan tahunan. Jadi diperkuat dengan audit mutu internal atau AMI setiap Agustus sampai Oktober dan dikoordinasikan LPM bersama GJM program studi. Tiga itu kan ada tentang peningkatan berkelanjutan. Nah, jadi usaha apa aja sih yang dilakukan oleh program studi biologi? Jadi dari hasil saya melakukan wawancara bahwa usaha peningkatan mutu berkelanjutan itu mulai dari benchmarking eksternal kayak gitu. Jadi mereka melakukan kunjungan ke UGM, UIN, Imam Bonjol, UNE dan Unpad untuk menyerap praktik baik tata kelola dan kurikulum. Dan yang kedua itu ada tentang rapat tinjauan manajemen atau RTM, yang mana program studi biologi ini dia menyelenggarakan rapat tersebut pada setiap 1 tahun sekali. Lalu di situ mereka merumuskan rekomendasi perbaikan yang akan disahkan oleh rektorat. Yang keempat itu, yang ketiga ada survei kepuasan ditindaklanjuti. Jadi dari hasil IKM dan SERVQUAL rata-rata 92-95% itu bisa dianalisis dan dijadikan dasar perbaikan layanan untuk tahap berikutnya. Dan yang terakhir ada permutakhiran dokumen berkala. Jadi sesudah benchmarking, rapat tinjauan manajemen, survei kepuasan, nah itu ada pemutakhiran dokumen berkala, yang mana rencana pengembangan dan dokumen mutu itu dievaluasi dan diperbarui secara periodik, bukan hanya statis. Lalu apa aja sih inovasi menjelang akreditasi program studi biologi ini? Jadi mereka itu melakukan beberapa persiapan sebelum akreditasi dilakukan. Yang pertama tentu benchmarking internasional. Yang kedua ada digitalisasi sistem penjaminannya. Yang ketiga ada workshop
VMIS 2 tahap. Dan yang terakhir itu adalah pengukuran kepuasan tersistem. Pembahasan terakhir ada tentang dokumentasi. Nah, maksudnya di sini ada tentang antara rencana dengan realisasi, apa yang mau dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan. Nah, jadi dokumen rencana atau standar itu mereka ingin melakukan kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, rencana pengembangan UPPS dan prodi, dan roadmap penelitian dan PKM. Nah, ternyata realisasinya dan hasil laporannya itu mereka telah melakukan atau telah mengerjakan formulir mutu atau bukti pemantauan. Lalu laporan AMI tahunan itu dari 2023 dan 2024. Lalu laporan RTM tahunan, laporan penjaminan mutu, hingga laporan hasil survei kepuasan. Lalu tema keempat itu ada transparansi mengenai website resmi atau hanya draft. Maksudnya di sini website itu dipublikasikan secara resmi, bukan hanya sekedar draft internal saja. Yang pertama itu tentang hasil survei dan AMI dipublikasikan online. Nah, mereka itu menggunakan hasil Monef dan audit mutu internal itu dipublikasikan pada website biologi UIN Jambi ACID. Yang kedua tentang indeks kepuasan yang mudah diakses. Nah, mereka mengukur hasil kepuasan layanan manajemen itu dipublikasikan di website resmi biologi agar mudah diakses pemangku kepentingan. Yang terakhir ada laman resmi program studi. Nah, itu melalui link Google ya. Link itu menjadikan kanal resmi publikasi laporan tentang kepuasan mahasiswa pencapaian mutu program studi biologi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwasanya mutu itu harus terencana dan terlaksana dan juga terbuka untuk bisa diperiksa. Maksudnya di sini direncanakan, nah itu melalui penetapan standar formal seperti SK dosen dan rektor, bukan hanya kebijakan lisan saja. Maksud dari terlaksana adalah mereka menggunakan siklus PP-EBP yang didukung dengan adanya pelatihan rutin dan anggaran yang diaudit setiap tahunnya. Lalu ditingkatkan juga secara berkelanjutan melalui benchmarking tadi, RTM dan inovasi digital menjelang akreditasi. Yang terakhir itu didokumentasikan berjenjang dan dipublikasikan terbuka di website resmi program studi biologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga yang melihat video ini bisa memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.